Tuan-tuan dan puan-puan, para sesepuh dan tokoh senior yang saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang tidak berhingga kepada Les Bumi, PWNU DKI Jakarta, dan Pusat Kesenian Jakarta yang telah memberikan kehormatan kepada saya untuk bisa berbagi dalam pemikiran budaya. Saya juga berbahagia sekali karena para hadirin hadir, tokoh-tokoh, teman-teman, dan mau mendengarkan ocehan budaya dari seorang bukan budayawan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya memulai orasi dengan tari poco-poco bukan tanpa maksud. Saya ingin menunjukkan bahwa masih banyak seni-seni budaya di Republik ini yang terpinggirkan karena kita lebih mengagumi, menghormati, dan mengeksplorasi kebudayaan asing, sehingga seni-seni budaya sehari demi hari, bulan demi bulan, mereka mati. Karena itu saya ingin menunjukkan kita perlu menggelorakan kebudayaan-kebudayaan, seni-seni budaya yang asli dari bangsa kita dipertunjukkan. Saya juga ingin meminta maaf karena saya harus membacakan puisi yang saya buat persis seminggu lalu ketika merayakan 5 tahun anak saya dan 2 tahun anak saya yang kedua. Judulnya, Ingin Engkau Tetap Orang Indonesia. Bulan demi bulan usiamu bertambah dan pengetahuan demi pengetahuan juga kau dapatkan. Tahun demi tahun usiamu juga bertambah dan pengalaman demi pengalaman juga makin kau rasakan. Kalau dulu ruang dan waktu sangat membatasimu, tetapi sekarang ruang dan waktu itu pupus sudah. Masyarakatmu bukan lagi diikat oleh wilayah, tetapi diikat oleh gelombang elektromagnetik. Karena itu engkau bisa berteman akrab dengan orang yang jaraknya ribuan kilometer, tapi engkau tidak tahu dan tidak mau tahu ada tetanggamu yang hampir mati kelaparan. Karena itu engkau bisa bertingkah pola jauh dari akar budayamu, karena budaya yang kau yakini berasal dari tempat yang jaraknya ribuan kilometer dari tempatmu. Aku tidak akan melarangmu untuk menari bale atau flamenco, tetapi lakukanlah setelah kau lincah menari poco-poco atau sajojo. Aku tidak akan melarangmu untuk menari salsa atau Gangnam Style, tapi lakukanlah setelah kau mahir menari saman atau tari topeng. Anak-anakku, terlalu banyak keluhuran budaya yang dimiliki bangsamu, namun terlalu banyak pula yang kau bunuh perlahan dengan cara meninggalkannya. Anak-anakku, terlalu banyak kecerdasan budaya bangsa ini untuk bisa menangkap tantangan zaman, namun terlalu banyak pula alasan yang kau uraikan sehingga enggan menggunakannya. Anak-anakku, bantulah ayah dan bundamu yang semakin tua ini dengan memelihara, mengembangkan, dan berbangga dengan budaya bangsamu. Anak-anakku, ayah dan bundamu ingin engkau tetap orang Indonesia. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah pesan saya kepada anak-anak saya. Dan 11 hari yang lalu saya baru saja berkunjung melihat sebuah istana dari kesultanan yang berada di utara Indonesia. Dan saya berdialog dengan abdi dalam di sana. Panjang lebar, bagaimana sejarah dari kesultanan itu, bagaimana kekuasaan, pengembangannya, dan sebagainya. Kemudian abdi dalam itu saya tanya, apakah Anda mendapat gaji? Saya juga melihat bahwa istana itu tidak megah, tidak mewah, tidak banyak sentuhan-sentuhan pemeliharaan. Dia bilang, saya tidak digaji. Negara tidak menggaji kamu? Tidak. APBD menggaji kamu? Tidak. Saya hanya setia kepada kesultanan ini dan itu turun-temurun. Saya kemudian terkonfirmasi oleh obrolan-obrolan bahwa memang banyak kerajaan kesultanan, ya satu sisa-sisa mungkin lebih tepatnya, yang hidup
terpinggirkan. Bahkan ada keraton yang tinggalnya di jalan sempit, di gang sempit, karena dia harus menjual tanahnya. Saya kemudian merenung lagi, apakah seandainya ketika Indonesia ini diproklamasikan pada waktu itu, mereka tidak mau menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia, akan ada masalah? Apakah seandainya Kesultanan Ternate tidak mau bergabung dengan Indonesia, apakah TRI sudah ada, TNI sudah ada, atau ABRI sudah ada bisa mengirim pesawat-pesawat skuadron ke sana? Kalau seandainya Kesultanan Ageng Tirtayasa di Banten tidak mau bergabung dengan Republik Indonesia, dan kemudian kita bisa memaksa mereka? Apakah kita bisa memaksa Kerajaan Islam Mataram Islam untuk bergabung dengan RI? Kita tidak bisa memaksa Kesultanan Hasanuddin di Goa, Kesultanan Goa, kita tidak bisa memaksa berbagai keraton-keraton atau kerajaan di Nusantara untuk bergabung dengan Indonesia. Memang betul kata Otto Beer atau yang sering diketuk Bung Karno, bahwa perasaan yang sama, nasib yang sama bisa membuat orang untuk bersatu. Tapi banyak juga fakta sejarah dari kemerdekaan bangsa-bangsa yang nasibnya sama, penderitaannya sama, tapi merdeka sendiri-sendiri. Kita tahu ada Malaysia dijajah Inggris, nasibnya sama dengan Brunei dijajah Inggris, nasibnya sama dengan Singapura. Kita tahu ada puluhan negara di Amerika Latin yang dijajah oleh Spanyol, tapi menjadi puluhan negara merdeka. Kita tahu di Afrika bagian utara, Maghribi, ada banyak negara yang merdeka sendiri-sendiri, semuanya nasibnya sama dijajah oleh Prancis. Nasib sama, tapi kemudian mereka tidak merdeka secara bersama. Nah, yang paling tepat untuk Indonesia sebetulnya adalah apa yang dikatakan juga yang sering dikutip Bung Karno oleh Erne Renang, le désir d'être ensemble, hasrat ingin bersatu, kehendak, will to unite. Itulah yang kita hormati dari para kesultanan-kesultanan atau kerajaan-kerajaan Nusantara atau daerah-daerah di berbagai Nusantara, karena mereka menginginkan untuk bersatu, bergabung, dan merdeka bersama Republik Indonesia. Hasrat untuk bersatu, d'être ensemble. Jadi puan-puan dan tuan-tuan sekalian, pertanyaannya lagi, apakah kehendak atau hasrat yang jelas menyebabkan Indonesia seperti sekarang ini karena kebesaran jiwa para pemimpin di daerah-daerah, kebesaran hati, kesukarelaan, apakah kehendak-kehendak itu adalah benda mati? Apakah kehendak hasrat itu benda mati? Tidak. Hasrat dan kehendak bukan benda mati. Dia sesuatu yang hidup. Saudara-saudara punya kehendak. Kadang-kadang kehendak itu besar, kadang-kadang kehendak itu kecil. Tugas kita adalah bagaimana memelihara kehendak itu agar Indonesia bisa kekal abadi selama-lamanya. Itulah tugas kita sebagai anak bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, puan-puan dan tuan-tuan, sekarang kita melihat bagaimana kehendak atau hasrat ingin bersatu itu kita pelihara. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Kita harus mengingat, sekali lagi mengingat, bahwa Indonesia adalah bangsa bersuku-suku. Bangsa bersuku-suku, dan karena itu kita harus menghormati suku-suku bangsa dengan segala jiwanya yang menghidupi suku-suku itu. Kemudian kita pasti tahu bahwa setiap suku bangsa pasti memiliki keunggulan dalam budayanya. Sering disebut budaya yang adiluhung dan sebagainya. Tugas kita menggali kebudayaan yang adiluhung itu untuk kemudian disumbangkan kepada Indonesia. Orang Bugis punya keunggulan.
keunggulan itu mandiri, berani mengembara kemana-mana, sumbangkan, berikan jalan agar mereka bisa menyumbangkan keunggulannya itu untuk Indonesia. Mereka punya kebudayaan, kita punya Batak, mereka punya keunggulan budaya Batak, kita punya Bali, kita punya Jawa, kita punya Sunda, kita punya Manado, Sulawesi Utara, Minahasa, kita punya semua. Berikanlah keunggulan-keunggulan itu dan berikan jalan agar keunggulan-keunggulan itu, kejeniusan itu untuk hadir di pelataran Republik Indonesia. Saudara-saudara, saya ingin mengingatkan, saya mengingat tulisan tentang Kimura dari Jepang atau Keinichi Uchiyama yang menulis tentang realitas dan aktualitas. Kebinekaan memang realitas. Tapi dalam pemahaman yang harus kita lakukan ke depan, kebinekaan juga harus menjadi aktualitas. Bukan hanya bisa dilihat bahwa itu beragam, tapi keberagaman harus bisa juga didengar dan dirasakan. Dilihat, didengar, dan dirasakan dalam setiap kebijakan atau pengambilan keputusan bagi yang namanya Republik Indonesia. Itulah aktualitas. Bukan sekedar melihat seperti museum. Sekarang ini kebinekaan seperti museum. Kita melihat di berbagai kesultanan, kerajaan, bekas-bekas atau pewarisnya itu menjadi museum. Padahal kita bisa menugaskan mereka, kita bisa memfasilitasi mereka untuk menggali kebudayaan-kebudayaan yang adiluhung dan disumbangkan ke Taman Sari Kebudayaan Indonesia. Tuan-tuan dan puan-puan, langkah apa yang harus kita lakukan? Saya mencatat beberapa langkah setidaknya yang ada dalam pikiran saya. Yang pertama adalah kita bersyukur sudah ada pemikiran untuk memasukkan aspirasi daerah di dalam ketatanegaraan kita melalui Dewan Perwakilan Daerah. Kita senang. Tapi puan-puan dan tuan-tuan, DPD sekarang ini tidak ubahnya seperti LSM atau ormas. Mereka tidak memiliki kekuasaan untuk ikut membuat kebijakan, membuat peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi seluruh rakyat, mengikat bagi seluruh suku, mengikat bagi seluruh daerah. Mereka tidak punya kekuasaan pembentukan undang-undang. Dan karena itu menjadi wajar kalau undang-undang yang dilahirkan oleh Republik ini gersang terhadap ide-ide daerah, gersang terhadap segala yang jenius dari daerah. Dan kemudian daerah, masyarakat yang berbasis sosiokultural di berbagai wilayah di Indonesia juga tidak melihat dirinya dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu tahap langkah politik yang harus dilakukan adalah bangsa ini harus menjadikan Dewan Perwakilan Daerah memiliki kekuasaan pembentukan undang-undang sebagai penyalur aspirasi rakyat daerah. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua adalah langkah hukum. Politik, hukum. Kita lihat bahwa banyak hukum-hukum di daerah, masyarakat adat, hukum adat di daerah yang dinihilkan atau tidak terakomodasi dalam hukum nasional. Terjadilah penyeragaman, desa dipaksakan untuk diletakkan di semua wilayah, padahal wilayah itu tidak mengenal adanya desa, karena dia kenal Banjar kalau di Bali, atau Nagari, atau wilayah adat di Kalimantan, tapi dipaksakan ada desa. Dan kemudian desa bukan sekedar nama, tapi dia juga adalah representasi dari kekuasaan negara, kemudian hak milik dan sebagainya menjadi hak milik negara. Itu adalah bentuk penyeragaman. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita harus mulai membuka diri, mulai berpikir
bagaimana kita bisa mengakomodasi hukum-hukum adat, kelembagaan masyarakat adat dalam kerangka hukum nasional. Namun sekali lagi, masyarakat adat, hukum adat dan sebagainya harus juga dilihat, disaring, diseleksi agar dia tidak bertentangan dengan hati nurani, tidak bertentangan dengan penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang sudah digariskan dalam konstitusi kita. Disinilah menariknya kaum cendik pandai untuk menggali, mengkompilasi, menyeleksi dan sebagainya. Ini adalah tantangan ke depan, namun semangat ke arah itu harus mulai dilakukan. Tuan-tuan dan puan-puan, langkah pendidikan. Kita tahu bahwa tidak ada cara yang paling efektif bagi mobilitas sosial yang meningkat untuk seseorang, untuk golongan, atau untuk suku bangsa, atau untuk bahkan sebuah bangsa, kecuali dengan pendidikan yang cukup. Orang yang tidak mampu, tidak mengerti, dia susah memiliki banyak pilihan, menjadi terbatas. Orang yang cerdas, orang yang banyak ilmunya karena disentuh dengan pendidikan, dia punya banyak pilihan dan dia bisa meningkatkan harga dirinya atau taraf hidupnya. Karena itu tidak ada alasan bagi bangsa ini untuk tidak memeratakan pendidikan ke semua wilayah, ke semua warga negara Indonesia, agar mereka punya pilihan-pilihan untuk peningkatan kesejahteraan, kemartabatan, dan memelihara jiwanya. Dan kita sudah memulai dengan APBN yang 20%, APBD juga harus 20%, dan kita harus memastikan daerah-daerah memiliki kualitas pendidikan yang sama dimanapun. Ini adalah tantangan besar. Saudara sekalian, tadi saya mendengarkan sepintas Tuan Taha Muhammad Al-Hamid ketika orang disuruh memakai kebaya. Saya juga melihat ada penyeragaman dan pemaksaan atau penjebakan agar orang-orang yang membutuhkan karbohidrat untuk makannya sehari-hari diganti oleh nasi. Orang Papua dipaksa makan nasi, orang Madura dipaksa makan nasi, orang Ternate disuruh makan nasi, padahal mereka sebetulnya tidak mengenal nasi. Dan saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, makan nasi, makan sagu, makan jagung tidak menentukan orang-orang itu berharga atau tidak berharga, bermartabat atau tidak bermartabat. Orang Eropa tidak makan nasi, makan gandum sampai sekarang, dia tetap bagus. Bahkan satu saat, satu hari ada orang yang perutnya sakit, luka, ususnya luka, bahkan hampir dipotong. Dia datang ke seorang profesor dokter yang ahli dalam bidang gizi dan penyakit dalam. Ketika dia datang, Pak saya sakit, sedikit-sedikit orang datang ke dokter yang mahal, dia hanya bilang, mulai sekarang Anda makan papeda. Papeda adalah makanan khas dari Ternate, dibuat dari sagu, dan ternyata itu bisa membuat usus itu menjadi bersih. Hidup sagu! Dan ini berdampak kepada ekonomi logistik, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan berapa juta orang yang seharusnya tidak memakan nasi, seharusnya bisa menghidupi perekonomian dengan memproduksi jenis-jenis olahan sagu, jagung, dan sebagainya, yang bagian juga dari kejeniusan lokal, menjadi sebuah peristiwa ekonomi. Ini semua tidak terjadi karena penyeragaman. Karena itu, sekali lagi, mari kita hormati keberagaman dengan menyiapkan cara mereka bisa berkarya. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak pernah ada dalam sejarah di dunia ini masyarakat bisa serta-merta sejahtera tanpa peran negara. Tidak ada dalam sejarah di benua manapun negara rakyat serta-merta sejahtera tanpa intervensi pemerintah.
Bahkan yang ada adalah exploitation de l'homme par l'homme, exploitation of man by man, atau exploitation of man by state bahkan. Jadi negara harus hadir agar kegiatan ekonomi bisa dirasakan oleh seluruh wilayah. Kita harus memastikan bahwa dana harus seperti darah, mengalir ke setiap sel-sel tubuh manusia, darah itu. Dana juga seperti itu, uang juga seperti itu. Biarkan dia mengalir ke Papua, mengalir ke Ternate, mengalir ke Garut, mengalir ke Purwokerto, mengalir ke Minahasa, mengalir ke seluruh daerah. Sehingga hidup. Tidak ada yang tersakiti. Karena kalau dalam tubuh kita ada satu saja komponen dalam tubuh kita yang tidak teralir oleh darah akan mati. Dan ketika mati kita kemudian akan susah memanage diri kita, tubuh kita. Karena itu tidak boleh ada daerah, ada wilayah yang tidak teraliri dana. Maksudnya bukan bagi-bagi. Maksudnya adalah memastikan daerah-daerah itu bisa produktif. Memastikan agar setiap local genius dalam bidang ekonomi di daerah itu bisa tumbuh. Memastikan industri-industri kreatif dari daerah itu bisa juga tumbuh dan mewarnai perekonomian nasional. Luar biasa. Terlalu banyak kejeniusan yang ada di berbagai tempat yang kita tidak mau menoleh. Bapak Ibu sekalian, sekarang dalam bidang, kenapa saya perlu bicara ini? Karena ternyata indeks Gini indeks, bangsa kita ini sudah 0,41. Batas yang paling dikatakan berbahaya adalah 0,4. Artinya terjadi ketimpangan sektoral, ketimpangan desa kota, ketimpangan kaya miskin, ketimpangan regional. Tema pada hari ini adalah bagaimana ketimpangan regional itu atau ketimpangan antar daerah itu tidak terjadi. Langkah ketiga, yaitu penyempurnaan identitas keindonesiaan. Identitas keindonesiaan bukan benda mati. Bukan benda mati. Dia terus hidup. Nilai-nilai rasional, nilai-nilai modernitas ikut menyempurnakan identitas kebudayaan Indonesia. Namun sekali lagi, kita tidak ingin menangkap modernitas, menangkap rasionalitas dengan jiwa yang kosong. Kita harus menangkap modernitas, rasionalitas, dan budaya-budaya adiluhung dari negara manapun, bangsa manapun, tidak dengan hati jiwa yang kosong. Terlebih dulu kita harus memastikan bahwa kita siap meramu, meresultantekan, mengkombinasikan seluruh budaya adiluhung menjadi budaya Indonesia. Kemudian menangkap budaya-budaya asing, rasionalitas, modernitas dan sebagainya. Dan itulah yang saya katakan saatnya kita akan melihat karakter Indonesia. Banyak modernitas dan rasionalitas dari barat yang lahir, yang ditularkan ke berbagai daerah, negara, tapi ditangkap dengan sikap yang tidak kosong. Saya tidak perlu contohkan Jepang misalnya, Korea, dan sebagainya. Mereka tetap maju, tetap bangkit, tapi dia tahu bagaimana kebudayaan itu bisa sinergis dengan modernitas itu. Jadi sekali lagi kita tidak boleh kosong. Tuan-tuan dan puan-puan, sebetulnya apa identitas sosial budaya kita yang sekarang dominan? Yang dominan menurut saya adalah mental orang terjajah. Karena kita 350 tahun dalam jajah. Mental orang terjajah adalah nunggu perintah.
nunggu dikte, tidak kreatif, tidak inovatif. Itu adalah identitas kita. Dan tentunya kita tidak mau itu. Dan kita bisa memulai untuk melawan itu. Dalam keadaan seperti itu, kalau kita jiwa kosong, tidak diperlengkapi dengan keadiluhungan asal muasal kita, maka ketika ada budaya yang masuk ke kita, yang kita tangkap bukan apinya, tapi debunya. Yang kita tangkap bukan saripatinya, tapi ampas-ampasnya. Dan itu terjadi pada masyarakat kita. Yang kita tangkap dari barat bukan efisiensi, modernitas, inovasi, tapi yang kita tangkap misalnya konsumerisme, materialistis. Ya, itu yang kita tangkap. Begitu juga dalam kebudayaan-kebudayaan yang lainnya. Itu karena kita tidak punya tameng untuk menyerap itu semua. Kemudian juga kita harus ingat bahwa budaya-budaya luar yang tidak ditangkap dengan tidak persiapan dari diri kita, menyebabkan kita kehilangan. Mohon maaf, saya ingin mengatakan bahwa dalam bidang keagamaan misalnya, simbol-simbol keagamaan lebih utama daripada substansi beragama. Begitu juga dengan penetrasi dari barat. Banyak orang Indonesia yang merasa diri lebih barat dari orang Amerika. Merasa lebih Arab dari orang Arab sendiri. Karena kita kosong. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, memang kita harus melakukan pembelajaran terhadap mereka. Tidak bisa didiamkan. Strategi kebudayaan menjadi penting. Mohon maaf, mungkin teman-teman dari insan pers tidak begitu setuju bahwa kita harus menyeleksi, kita harus mencari cara untuk mendidik rakyat ini. Bagi saya, tugas pemimpin bukan hanya mengikuti kehendak rakyat, tapi mendidik rakyat. Sinetron kita, filmnya banyak yang orang-orang kaya, itu menunjukkan bahwa orang perlu cari makan. Ada seksual, itu film-film yang berbau erotik, itu insting primitif dalam bilang seksual. Binatang juga punya insting primitif. Kemudian kekerasan, berantem sana, berantem sini, tembak sana, tembak sini. Ya kan? Itu adalah untuk mempertahankan diri, binatang juga punya insting untuk mempertahankan diri. Tapi kita kurang cerdas untuk mengeksplorasi di luar insting-insting primitif ini. Padahal itu tersedia di dalam keluhuran budaya di berbagai wilayah tanah air. Itu kira-kira bagaimana peran negara seharusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa saatnya kita akan menjadi masyarakat yang industrialis, bahkan informatif, ya, yang modern. Dan sebagian masyarakat sudah melakukan itu, sudah berada dalam posisi itu. Tapi kita menginginkan banyak orang yang lebih modern, lebih rasional, tanpa kehilangan akarnya. Globalisasi tidak saja berarti ada kemudahan pertukaran barang, uang, dan lalu lintas manusia, tapi juga pertukaran budaya dan gaya hidup. Karena itu, sekali lagi kita harus memastikan bahwa globalisasi tidak boleh menghancurkan diri kita, menghancurkan jati diri kita. Kita boleh survive secara ekonomi, tapi juga kita harus aktual dalam nilai-nilai kita yang kita punya. Itulah menangkap globalisasi. Yang terakhir adalah langkah penerapan otonomi berbasis sosiokultural. Tuan-tuan dan puan-puan, hampir setiap provinsi yang merdeka dari provinsi induknya itu sukses. Belum dengar saya ada provinsi yang tidak sukses. Tapi banyak sekali kabupaten yang mekar dari daerah induknya gagal. Nah,
ini menarik. Dalam pemikiran kebudayaan saya, otonomi daerah itu memang harus berbasis pada sosiokultural. Karena basis sosiokultural dalam otonomi daerah itu, yang pada hemat saya pada level provinsi, itu akan memberikan jalan untuk mengembangkan ide-ide sosiokultural yang disumbangkan untuk bangsa ini. Kita lihat misalnya orang Cirebon, orang Banten, dia nggak merasa dirinya bagian dari Priangan, Jawa Barat Priangan. Dia merdeka sendiri menjadi Banten dan akhirnya dia lebih maju dibandingkan dengan Jawa Barat. Mungkin sebentar lagi Cirebon, dia tidak merasa diri sebagai bagian dari sosiokultural masyarakat Priangan, dia mungkin akan merdeka sendiri Cirebon. Besok mungkin orang Banyumas, Keresidenan Banyumas, dia nggak merasa masuk dalam Semarang di sekitarnya, dia mungkin akan menjadi provinsi sendiri. Basis sosiokulturalnya jelas. Begitu juga di berbagai daerah, di berbagai provinsi. Kita sudah tidak perlu takut. Provinsi hanya boleh 33, tidak, bisa 35, bisa 40, bahkan 50, bahkan lebih. Filipina negara sekecil itu provinsinya ada 75. Can you imagine? 75. Basis sosiokultural. Dan karena itu otonomi harus pada basis sosiokultural. Dengan juga pesan bahwa kamu punya basis sosiokultural, hidupkan, kembangkan, gelorakan kejeniusan sosiokultural kamu dan sumbangkan untuk Indonesia. Itu yang harus dilakukan. Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, dengan basis sosiokultural itu, maka boleh jadi nanti kalau provinsi lebih dari 35 atau 40, anggota DPD mungkin tidak perlu 4. Di Amerika cukup 2 misalnya. Sehingga bisa lebih efisien. Tapi lebih banyak basis sosiokultural yang terwakili di dalam ketatanegaraan kita. Dia merasa dirinya hadir. Dia bisa melihat aktualitas kultur bangsanya dalam pengambilan keputusan di Republik ini. Dan akhir kata, karakter Indonesia haruslah dibangun dari resultante kejeniusan-kejeniusan kebudayaan lokal, basis-basis sosiokultural. Diresultantekan, dicari, dibangun, dikombinasikan, kemudian menerima modernitas dan rasionalitas, penghargaan terhadap hak asasi manusia. Itulah karakter Indonesia. Dengan begitu, kita akan melihat pluralisme yang produktif. Kita bicara multikulturalisme, kita bicara pluralisme. Tapi kita tidak tahu bagaimana mengelola pluralisme supaya sinergis dan membangun satu sama lain. Karena itu saya menamakannya bagaimana membangun pluralisme yang produktif dengan langkah-langkah tadi. Tanpa produktivitas, tuan-tuan dan puan-puan, keributan, konflik, potensi konflik bukan hanya terjadi antar etnis atau sara, tapi banyak tanpa produktivitas, masyarakat yang kiainya sama, masjidnya sama, langgarnya sama, bunuh-bunuhan satu sama lain. Gerejanya sama, pendetanya sama, bisa bunuh-bunuhan karena tidak ada produktivitas. Dia mungkin tidak tahu setelah lulus sekolah saya harus bekerja di mana, harus kuliah di mana. Ketika dia pandangannya tanpa harapan, maka percikan, trigger sebesar apapun, sekecil apapun, itu bisa memicu konflik. Jadi memastikan bahwa pluralisme di Indonesia tetap ada, maka bagaimana kita mencari jalan agar semua masyarakat, semua daerah produktif, tidak ada satupun yang merasa tertinggal atau ditinggalkan. Dan saya yakin sekali bahwa bila ini kita lakukan, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang memiliki martabat, bangsa yang bukan hanya bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya, tapi bisa menjadi bangsa panutan yang mengayomi banyak-banyak bangsa di dunia. Terima kasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.